Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali. Teman-teman, salam kenal bagi yang baru pertama kali menonton video saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video-video di channel saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya. Sebelumnya saya meminta maaf karena video saya agak lambat masuk dalam minggu ini. Karena saya agak sibuk di kantor, ya sebentar lagi kami akan ada rapat yang cukup besar. Jadi saya harus membuat laporan-laporan yang cukup banyak, sering lembur, sehingga saya tidak sempat buat video dan juga banyak komen, banyak kiriman pesan dari teman-teman yang kadang saya jawab, kadang tidak karena saya sambil kerja. Ya kadang-kadang berusaha menjawab, tapi tidak semua bisa. Ya jadi mohon maaf ya teman-teman. Ya. Pada hari ini saya ingin sharing tentang sakit kepala ya. Pada kita yang mengalami asam lambung dan anxiety, salah satu masalah sakit kepala ya. Salah satu masalahnya adalah sakit kepala ya. Jadi dan sakit kepala ini memang sangat tidak menyenangkan. Saya kurang lebih 1 tahun mengalami sakit kepala. Ya, dari depan, samping kanan, samping kiri, belakang, atas, di belakang sini, ya di bawah, semua merasakan ya sakitnya ya. Jadi hampir semua bagian ini tidak terlewatkan teman-teman. Jadi memang asam lambung dan anxiety ya memberikan sensasi yang seperti itu ya dan sangat tidak nyaman. Banyak yang bertanya, Bli, bagaimana saya sedang mengalami itu? Apa yang harus saya lakukan? Ya, itu yang teman-teman tanya ke saya. Saya juga dulu bingung bagaimana mengobati. Nah, hal yang pertama perlu teman-teman ketahui bahwa sensasi sakit kepala itu pada kita yang asam lambung, ya sebenarnya itu efek dari asam lambung dan juga efek dari anxiety. Jadi teman-teman jangan berpikir negatif dulu ya. Saya dulu sempat berpikir negatif ya, dan saya dengar juga beberapa teman juga berpikir sama dengan saya. Jangan-jangan ini ada pembuluh darah yang pecah. Jangan-jangan ini gejala stroke. Jangan-jangan ini ada tumor. Jangan-jangan ada kanker di kepala. Nah, jadi saya sudah mengalami itu kurang lebih 1 tahun. Jadi puji syukur tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan saya mendengar dari beberapa teman yang pernah CT scan ya, tidak ada apa-apa. Ya, dan itu memang efek dari asam lambung dan kecemasan. Ya, efek dari asam lambung dan anxiety. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Ya, yang pertama, yang sering saya lakukan ketika mengalami sakit kepala seperti itu, ya biasanya tentu minum obat asam lambung ya. Kalau itu datangnya dari asam lambung kita. Ya, jadi berusaha untuk mengobati, yang penting makan dulu secukupnya, minum air supaya lambung kita jangan kosong. Nah, kadang-kadang yang buat sakit kepala itu ketika kita lambat makan. Ya, biasanya asam lambung naik dan larinya ke kepala. Jadi kalau itu karena asam lambung naik ya tentu harus asam lambungnya diatasi dulu ya dengan minum obat atau dengan makan yang cukup, minum air. Nah, itu. Yang kedua, yang saya biasa lakukan adalah tidur, teman-teman. Ya, berusaha tidur. Biasanya nanti setelah tidur akan enakan. Karena selain karena asam lambung naik, sakit kepala itu karena tegang, teman-teman. Ya, jadi pikiran kita tegang, jadi kepala ikut tegang dan organ-organ tubuh kita jadi tegang sehingga pasokan oksigen ke otak kita sepertinya tidak terpenuhi. Itulah yang menurut penelitian membuat sakit kepala ya. Nah, supaya kita bisa normal kembali, sakit kepalanya bisa berkurang. Nah, ini kita harus belajar rileks, teman-teman. Ya, harus tenang, santai. Ya, dan cara saya biasanya tidur. Ya, dengan tidur biasanya akan lebih nyaman. Tetapi selain tidur, saya biasanya melakukan satu hal, yaitu mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala. Nah, mohon maaf ya, saya kasih contoh ya, saya naikkan kaki. Iya, ya karena biar gampang, jadi kebetulan ada kursi, saya praktek begini. Jadi
Kaki kita taruh di atas, ya. Mungkin pakai, kalau di tempat tidur bisa pakai bantal, pakai guling, atau kalau mau di tembok, teman-teman. Jadi tempel ke tembok, ya. Jadi naikkan biar agak tinggi, bisa lurus begini, atau bisa yang penting agak tinggi, ya, lebih tinggi dari kepala, supaya ya aliran darah itu ke atas, ya, ke kepala kita, sehingga pasokan oksigen di kepala kita menjadi cukup, ya. Jadi seperti ini, lalu kita rebahan. Nah, usahakan rileks, teman-teman, ya. Jadi teman-teman santai, pikiran jangan tegang. Nah, yang membuat lama sakit kepala itu karena kita tegang, kita khawatir, cemas, sehingga sekalipun minum obat, jadi ini kita tidak berkurang, masih saja ada, karena memang pikiran kita masih tegang. Kalau kurang nyaman begini, bisa bantu dengan tangan, ya. Kalau merasa sesak, agak tinggikan sedikit kepalanya, atau bisa pakai bantal yang tipis, ya. Ya, bisa juga kalau memungkinkan teman-teman untuk goyang-goyang seperti ini, kakinya digoyang-goyang juga bagus. Ini juga membantu kita rileks, ya. Kalau pakai bantal mungkin agak lebih mudah, ya, tidak sakit. Ya, kalau ini kan agak sakit di sini. Ya, jadi lakukan selama berapa menit saja, jangan terlalu lama juga. Kalau terlalu lama nanti bangunnya kayak sempoyongan, ya. Jadi lakukan hanya mungkin 5 menit. Nanti kalau belum hilang, nanti berapa saat ulangi lagi, ya. Jadi itu langkah saya yang kedua, ya. Setelah tadi mengatasi asam lambungnya, yang kedua tidur sambil menaikkan kaki, ya. Kakinya lebih tinggi dari kepala. Nah, teman-teman, setelah itu biasanya sih lumayan berkurang, ya. Saya sudah praktekkan beberapa kali dengan cara itu, sakit kepalanya bisa berkurang, ya. Karena aliran darah sudah mulai normal, pasokan oksigen ke kepala juga sudah mencukupi, sehingga kepala kita tidak sakit. Nah, lalu hal yang lain yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan memijat-mijat. Kalau sakit kepalanya di sini, ya bisa pijat-pijat seperti ini, ya, biar rileks, ya. Jadi biar tidak tegang, ya, pijat-pijat ringan di sini, ya. Jadi dipijat-pijat, kadang-kadang di sini nih enak sekali digosok-gosok, tapi jangan terlalu keras karena bisa ada cap merah di sini. Jadi gosok-gosok begini, pijat-pijat biar agak lebih rileks, ya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa pijat di antara ibu jari dan telunjuk, ya. Jadi bisa pencet-pencet. Nah, kalau kita sakit kepala biasanya di sini agak sakit kalau dipencet. Nah, itulah dipencet, tapi jangan terlalu keras supaya nanti jangan sakitnya malah lama ininya, ya. Jadi pencet biasa aja. Yang penting dia mungkin ada saraf yang ada hubungannya dengan kepala juga bisa menolong. Ya, jadi kanan kiri ini gantian dipijat, ya, sambil santai. Ya, kalau misalnya ada suami atau istri di samping bisa minta tolong, ya, supaya lebih terasa, ya, lebih terasa hangat, ya. Oke, teman-teman, itu kemudian kalau memang sakit kepalanya tidak kunjung hilang, nah ini langkah berikutnya saya lakukan adalah minum obat, ya. Mau tidak mau minum obat, kalau nggak hilang-hilang, ya, daripada tersiksa terpaksa minum obat. Tapi ini harus menjadi langkah terakhir, teman-teman. Langkah terakhir adalah minum obat, ya. Obat apa yang kita bisa minum? Nah, saya dulu konsul dengan dokter. Kalau sakit kepala, bagi kita yang asam lambung kan tidak boleh sembarangan minum obat, ya. Apalagi pereda nyeri itu kadang membuat lambung kita menjadi luka. Nah, obat yang menurut dokter cukup aman untuk kita yang asam lambung adalah paracetamol, teman-teman. Ya, jadi paracetamol teman-teman bisa minum, ya, itu cukup membantu untuk menghilangkan sakit kepala. Jadi teman-teman minum obat lalu istirahat. Nah, biasanya istri saya setelah bangun biasanya agak membaik, ya, biasanya agak lebih baik.
Tapi kalau sudah minum obat, toh juga tidak hilang-hilang. Teman-teman sudah istirahat, tidur, rileks, terus minum obat, tidak hilang juga sakit kepalanya. Berarti ada satu lagi yang teman-teman harus lakukan. Apa itu? Refreshing, teman-teman. Teman-teman terlalu tegang, ya. Jadi mungkin ada pikiran-pikiran yang terlalu fokus, mungkin terlalu banyak melihat ke laptop atau ke HP. Nah, itu juga buat pikiran kita tegang. Perlu refreshing, ya, perlu jalan-jalan sehingga pikiran kita tidak fokus ke sakit ini. Ya, kelemahan kita yang punya asam lambung dan anxiety kan terlalu fokus dengan sakit, ya. Itu masalah utama kita. Makanya sering saya katakan, teman-teman harus rajin-rajin beraktivitas. Jangan duduk diam bengong. Nah, itulah yang membuat sensasi-sensasi muncul. Karena pikiran-pikiran kita terlalu fokus kepada sakit kita. Iya. Jadi, teman-teman kalau sudah lakukan hal-hal tadi dan tidak hilang juga, coba pergi atau bergaul atau buat aktivitas apa yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman suka jalan-jalan, ya jalan-jalan. Kalau yang ibu-ibu yang suka belanja-belanja, kalau ada duit, ya yang saya katakan yang lalu, kalau ada uang, jangan. Kalau nggak ada uang, janganlah. Ntar nanti tambah puyeng nanti. Jadi teman-teman jalan-jalan lah, jangan terlalu fokus dengan sakit ini. Ingat teman-teman, sakit ini tidak berbahaya. Itu yang perlu teman-teman catat. Selalu saya katakan, sakit asam lambung tidak berbahaya. Nggak usah terlalu dipikir, ya. Buktinya banyak yang alami asam lambung sampai hari ini baik-baik saja. Seperti yang saya cerita, saya sudah mengalami sakit kepala hebat, toh juga sehat-sehat saja. Saya dulu pernah badan saya sampai kurus, toh juga akhirnya bisa pulih juga. Karena memang asam lambung bukan penyakit berbahaya. Ya, ini hanya penyakit biasa. Tapi kalau kita pikirin terus, sakit ini nggak hilang-hilang, tambah sensasinya tambah banyak. Ya, kalau begitu ya jangan dipikirkan, sehingga sensasinya tidak muncul, sensasinya berkurang, dan tentu keadaan kita akan semakin baik. Salah satunya sakit kepala akan bisa hilang. Ya, teman-teman. Jadi itu yang teman-teman bisa lakukan. Tenang saja, santai saja, rileks saja, sehingga organ tubuh kita menjadi sehat. Ya, karena banyak efeknya memang bukan sakit kepala, tapi kemana-mana larinya kalau kita terlalu tegang. Ya, nanti kita akan bahas yang lain ya. Hari ini khusus sakit kepala. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman mengatasi sensasi sakit kepalanya. Doa saya, teman-teman yang masih sakit, yang masih berjuang, bisa lekas sembuh. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman. Semoga kita sehat semuanya.